Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fikri dengan NPM 66 akan melakukan presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pola Aliran Hidrodinamika terhadap Efisiensi Remediasi Fosfat pada Tanaman Kayu Ampu dan Talas dalam Sistem Surface Flow Wetland. Baik, yang pertama yaitu bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri atas latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang yang pertama, air sebagai kebutuhan primer. Air sebagai kebutuhan primer manusia untuk kegiatan sehari-hari peran semakin tercemar berbagai polutan yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Pada objek penelitian penulis, di daerah penulis, air bersih pada sumur telah tercemar oleh berbagai pencemar, salah satunya yaitu fosfat yang dapat menyebabkan pencemaran akibat fosfat yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk itu, penulis memberikan solusi dengan menggunakan outline sebagai solusi mengatasi pencemaran air dengan proses dan metode yang cukup mudah. Dengan mengandalkan alam sebagai peremoval alami dengan proses fitoremediasi sebagai peremovalnya. Tanaman kayu awu dan talas sebagai agen fitoremediasi betulan dipilih karena karakteristiknya yang saling melengkapi dalam proses remediasi khususnya fosfat. Pada penelitian ini berfokus pada hidrodinamika yang sangat memengaruhi efisiensi removal pencemar. Pola aliran bisa menjadi pengaruh utama proses removal zat di sekitar akar tanaman. Untuk itu, fokus penelitian ini berfokus menyelidiki pengaruh pola aliran terhadap proses removal zat pencemar dan proses transfer zat di sekitar akar tanaman. Tujuan penelitian yaitu yang pertama membandingkan efisiensi pola aliran terhadap efisiensi removal fosfat, yang kedua menganalisis pengaruh dari dinamika teraliran terhadap kelanjutan fosfat, zona tanaman kayu apu, menganalisis peran hidrodinamika aliran pada proses removal fosfat. Dua itu tunjangan pustaka menggunakan sistem constructed line yang meniru lahan merasa alami untuk mengolah air limbah, tapi dalam penelitian ini menggunakan air sumur ya, walaupun tercemar juga yang masuk air limbah juga. Yang kedua, fitoremisasi sebagai agen peremoval menggunakan tanaman kayu apu dan talas. Fokus penelitian pada pola hidrodinamika karena pola hidrodinamika mempengaruhi efisiensi remediasi melalui waktu tinggal hidrolik. Kemudian hidrodinamika aliran dalam remediasi fosfat yang dipengaruhi oleh aliran, yaitu dua aliran meliuk dan serpenting. Aliran meliuk meningkatkan waktu tinggal, aliran lurus menyebabkan short circuiting yang menyebabkan air limbah mengalir tanpa kontak optimal dengan media remediasi. Untuk ini kami menggunakan metode pemodelan dengan menggunakan GFT untuk memungkinkan analisis data terhadap distribusi kecepatan aliran, turbulensi, dan interaksi polutan dengan media fitoremediasinya. Tantangannya mulai dari mengatur pola aliran dan melakukan pemodelannya sendiri yang harus sangat-sangat sesuai dengan yang ada di aktualnya. Yang ketiga yaitu bab metodologi penelitian. Urus penelitian saya yang pertama yaitu survei pendahuluan, menentukan judul yaitu pengaruh pola aliran hidrodinamika terhadap efisiensi removal fosfat pada tanaman kayu abu dengan sistem surface flow wetland. Kemudian menentukan variabel, variabel kontrol, variabel bebas, dan lain sebagainya, walaupun di ini masih belum saya ubah. Selanjutnya itu mempersiapkan penelitian, yaitu menentukan besar kandungan pencemar dan pembuatan reaktor, kemudian melakukan penelitian pendahuluan, kemudian melakukan penelitian utama dengan melakukan pemodelan dan melakukan analisis tas riset di akar melalui pemodelan, pengambilan sampel, uji validasi data, dan terakhir menghasilkan kesimpulan dan saran. Untuk proses pengujian sendiri, menggunakan pengujian pola aliran dilakukan menggunakan pemodelan CFD untuk menentukan pola aliran yang optimal dalam removal fosfat. Pengujian ini juga akan dilakukan dengan pewarnaan metode untuk membandingkan secara visual pola aliran yang optimal dalam removal fosfat. Pengujian ini dilakukan dengan metode kolorimetri, kemudian dibandingkan keduanya. Di gambar di samping yaitu salah satu sumber pemodelan CFD pada woodland, namun berfokus pada proses aerasi, di mana untuk mencari tempat yang paling optimal aerasinya terhadap proses degradasi polutan yang ada di dalam woodland itu sendiri.
Jadi dengan pemodelan ini bisa menentukan bagaimana tempat atau titik di mana yang paling optimal dalam mendeteksi polutan yang dalam penelitian ini itu fosfat terhadap pola alirannya. Untuk pengujian transfer zat, eh, tanaman kayu Auxanthellus memiliki mekanisme transfer zat pada akar melalui proses difusi. Proses difusi dapat dihitung secara matematis pada dua uang yang berbeda pola aliran dalam menentukan hasil transfer zat yang paling optimal. Pengujian ini opsional karena berdasarkan metode karena saya masih belum mungkin belum banyak membaca sumber dan belum fix. Proses ini memang terbatas karena menurut beberapa yang saya baca, proses transfer zat pada akar tanaman itu banyak, tidak hanya difusi atau osmosis, transfer aktif, dan tidak ada perhitungan matematis yang benar-benar fix dan sederhana untuk menghitung pola aliran apa menghitung proses transfer zat ini sehingga membingungkan. Untuk itu saya akan melakukan pendalaman terhadap proses pengujian ini untuk menentukan bagaimana metode optimal untuk melakukan perhitungan dalam proses transfer zat pada tanaman, baik untuk tanaman kayu apu yang mengambang di permukaan seperti ini maupun tanaman talas yang berada di dasar. Baik, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.